table manners. Off the ceiling, lick up the floors. Well then, suppose it's Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada sore hari yang memperlihatkan SpongeBob yang berpamitan dengan alat masaknya karena pekerjaannya telah usai. Namun saat SpongeBob keluar dari dapurnya, justru SpongeBob melihat seluruh restorannya masih sangatlah kotor. Akibat konvensi dari penghuni selokan baru-baru ini, sehingga membuat SpongeBob hampir pingsan melihatnya. Lalu Tuan Krab datang menyuruh SpongeBob agar jangan pulang dulu sebelum restoran ini benar-benar bersih dari kotoran. SpongeBob pun yang gampang dibodohi, padahal ini waktu jamnya pulang. Dia pun hanya nurut-nurut saja dan langsung memungut sampah satu persatu dengan menggunakan alat tongkat yang dia pegang. Karena SpongeBob merasa pekerjaannya sangat banyak, dia membutuhkan satu saja teman yang mau membantu pekerjaannya. Sehingga tiba-tiba datanglah angin yang menghembus sangat kencang, disertai dengan seorang petugas kebersihan ajaib bernama Sammy Suckerfish yang menawarkan bantuannya terhadap SpongeBob. Saat Sammy dan alat pelnya yang diberi nama Moppy layaknya anjing peliharaan, SpongeBob pun sangat senang dibuatnya. Akhirnya dia bisa memiliki seorang teman untuk membantunya dalam membersihkan kotoran-kotoran ini yang berserakan. SpongeBob menunjukkan alat-alat kebersihannya untuk membersihkan tempat tersebut. Namun menurut Sammy, dia tidak memerlukan alat-alat itu hanya untuk membersihkan restoran yang kotor ini. Sammy lalu langsung memberitahu SpongeBob tahapan-tahapan untuk membersihkan restoran tersebut dengan sebuah lagu sembari menerangkannya. Disinilah satu persatu kekonyolan dari Sammy untuk membersihkan tempat ini telah diperlihatkan dengan cara menjilati dengan lidahnya agar tempat ini bersih. Kini Sammy memerintahkan SpongeBob untuk mencoba metode terbaik membersihkan kotoran dengan lidahnya itu dengan cara mengikat hidungnya agar tidak bisa mencium aroma apapun dari kotoran yang mereka bersihkan. Terbukti trik itu telah berhasil, sehingga antara SpongeBob, Sammy, dan juga Moppy saling bekerja sama untuk membersihkan tempat-tempat kotor satu persatu dengan lidah mereka masing-masing. Riang gembira lagu anak-anak telah mereka mainkan saat bekerja demi mengisi kekosongan waktu. Setelah ruangan itu berhasil dibersihkan, mereka bertiga beralih masuk ke dalam dapur Krusty Krab yang awalnya sudah rapi. Namun tiba-tiba saja dapur itu kotor kembali. Dengan sekejap, SpongeBob dan Sammy telah membersihkan dapur restoran tersebut. Lalu mereka beralih masuk lagi ke tempat yang lain, yang dimana kini mereka harus membersihkan kamar mandi yang nampaknya sangat kotor dan menjijikan untuk mereka jilati. Di dinding tembok terdapat gambar tulisan grafiti Tuan Krab dan juga Squidward. Untuk menghilangkan noda itu, Sammy mengeluarkan sabun ajaibnya dan mengubah mereka berdua menjadi gambar grafiti itu. Lalu langsung melenyapkan gambar dari kedua grafiti yang menempel di tembok. Namun aksinya gagal karena Tuan Krab dan Squidward berhasil mengusirnya dengan cara memotong kedua lidah mereka. Sehingga SpongeBob dan Sammy ketakutan lalu pergi. Untungnya saat keadaan terdesak, tibalah Moppy yang membuat Tuan Krab sangat ketakutan. Akhirnya terjatuh ke dalam WC dan berhasil disingkirkan oleh SpongeBob dan juga Sammy. Setelahnya, Moppy diperintahkan oleh Sammy untuk mencari ruangan mana aja yang masih kotor, hingga Moppy masuk ke dalam ruangan pribadi milik Tuan Krab.
SpongeBob yang tahu berusaha melarang mereka berdua agar jangan masuk ke dalam ruangan sakral itu. Namun Sammy telah bertindak kurang ajar karena telah membersihkan ruangan itu. Bahkan berangkas yang berisikan formula rahasia milik Tuan Crab juga tidak luput dari kebersihannya. SpongeBob yang panik karena resep rahasia formulanya telah kemakan oleh Sammy. Kemudian SpongeBob berusaha untuk menghentikannya. Namun percuma saja, Sammy tetap berulah ingin membersihkan semua tempat di sana. Saat itu SpongeBob mengejarnya. Dia tak sengaja menginjak alarm yang dipasang sehingga Tuan Crab langsung mendatangi restorannya. Dia mengira Plankton telah menyamar sebagai orang lain untuk mengambil resep formula rahasia miliknya. Demi membuktikan bahwa dia benar, Tuan Crab langsung memeriksa Sammy. Plankton yang mendengar kebisingan itu, dia langsung pergi ke tempat restoran Tuan Crab. Hal itu langsung mengejutkan Tuan Crab karena dikira pria ini adalah Plankton. SpongeBob menjelaskan bahwa dia adalah Sammy, petugas kebersihan ajaib. Sammy kemudian memperlihatkan bahwa cetakan formula masih menempel di lidahnya. Setelahnya, Sammy langsung membagi mopi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil lagi dan membersihkan seluruh tempat itu hingga terjadilah kekacauan yang besar karena seluruh ruangan itu benar-benar dibersihkan hingga tak tersisa kotoran yang menempel. Bahkan saat itu, Plankton juga telah menjadi salah satu korban kebersihan dari Sammy dan juga mopi. Tuan Crab dan SpongeBob akhirnya berhasil menangkap Sammy untuk menghentikan kegilaan ini. SpongeBob melihat ada bercak noda di tubuhnya. Akhirnya membuat Sammy langsung mandi dengan cara menjilati tubuhnya sendiri hingga membuat tubuhnya menghilang. Tuan Crab yang panik karena hanya tinggal kepala Sammy saja yang tersisa. Sebelumnya Sammy pergi untuk menghilang. Terlebih dahulu Sammy memberikan cetakan formula yang menempel di lidahnya diberikan kepada SpongeBob. Dan akhirnya setelah memberikan cetakan tersebut, Sammy langsung menghilang. Plankton yang licik lalu langsung memotret SpongeBob yang ada cetakan formulanya. Namun Tuan Crab segera menghentikan hal itu dengan menyuruh mopi menghancurkan barang bukti. Lalu langsung mengejar Plankton sampai ke rumahnya. Sedangkan SpongeBob diperingatkan oleh Tuan Crab agar jangan lagi menerima orang asing saat restoran ini telah tertutup. Maka akibatnya akan sangat buruk seperti sekarang ini. SpongeBob pun mengerti dan langsung pergi dari restoran itu. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Squidward. Yellow Zen look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di Bikini Bottom, terlihat seluruh keluarga Patrick sedang asik di dalam perjalanan, yang mana setelah ditelusuri rupanya mereka akan pergi ke pinggir pantai serta mengunjungi beberapa tempat menarik lainnya. Namun apa boleh buat, di saat sang ayah melihat ke depan, sial kendaraan yang ditunggangi telah terguling yang kemudian terjatuh pada sebuah daratan dengan sedikit dipenuhi kabut asap. Selanjutnya Ibu Patrick yang tiba-tiba menunjuk ke depan, ternyata di balik awan ada penampakan pesawat alien yang di waktu yang sama sedang menghisap beberapa penduduk. Herbie Star yang mengira kalau itu adalah wahana, mengejutkan setelah berada di tempat malah mereka semua juga tertarik ke dalam bersama dengan yang lain, salah satunya Bubble Bass. Detik-detik pun berlalu dengan menabrak bokong besar. Akhirnya seluruh orang yang ada di luar berhasil masuk, yang kemudian dengan secepat kilat pesawat alien menghilang keluar bumi. Namun alien yang telah berhasil menghisap beberapa orang, ternyata dirinya punya niat jahat terhadap warga Bikini Bottom untuk membungkus satu persatu yang digunakan untuk eksperimen. Yang hal itu dicampur menggunakan cairan hijau seperti sirup marjan. Di sisi lain, Kapten Alien yang merasa kalau misinya akan berhasil, yaitu bisa menguasai bumi. Sial, di detik tertawanya mereka tepat di belakang ada kekacauan terjadi, yaitu mobil ayah Patrick dengan brutal menabrak wadah.
yang membuat orang yang berada di dalam kembali bebas keluar. Kedua orang tua yang asik menabrak beberapa tabung, tiba-tiba di penghujung jalan ada anak buah alien berkumpul yang menjadikan mobil yang sedang dikendarai menerobos masuk ke sebuah ruangan. Yang selanjutnya tanpa rasa bersalah mereka turun, hingga dengan santuinya Herbie Star memerintahkan salah satu alien untuk mengangkat barang bawaan. Setelah beres, dirinya pun mencoba memencet tombol lift yang ketika ditekan ternyata salah satu pintu keluar terbuka, yang berakhir alien yang masih di dalam terhisap keluar walaupun sudah berusaha bertahan semaksimal mungkin. Para keluarga bintang laut yang telah berkumpul di ruangan sambil melihat planet bumi, tak lama kemudian kembali mereka mengeksplor beberapa bagian yang tak lain untuk mencari kamar penginapan untuk beristirahat. Tapi ketika sang ayah membuka salah satu pintu, mengejutkan suasana bagian dalam begitu menakjubkan sampai-sampai sebuah mesin penggerak disebut tempat tidur. Sang kakek yang sudah ngantuk gak karuan, apa boleh buat ia pun langsung terbaring di atas dan yang lain hanya bisa meninggalkan untuk berlanjut berkeliling. Merasa terganggu akan benda yang menonjol, ia pun langsung menyingkirkan satu persatu, bercampur memukul kuat untuk menghilangkan oli pelumas yang keluar. Tak cukup itu, rupanya beberapa kabel sempat ia ambil untuk dijadikan sebagai selimut penghangat badan. Ya walaupun di saat dipakai tubuh seorang kakek mengalami sedikit konslet. Di tempat lain, Patrick yang asik berjalan dengan bercampur menemukan ruangan kendali. Dengan rasa penasaran mereka berdua mencoba melangkah masuk karena mereka berpikir kalau itu semua adalah sebuah permainan. Dan benar saja Patrick yang langsung duduk di depan untuk menekan beberapa tombol. Sial jika dilihat di luar, pesawat yang ditumpangi telah menembak ke segala arah. Yang mana yang lebih parahnya lagi, tembakan laser mengenai pesawat angkasa lain. Sampai-sampai Patrick yang sedang asik di depan monitor dihubungi oleh awak pesawat yang telah menjadi korban untuk memohon menghentikan serangan senjata yang berdampak buruk. Tapi Patrick dan Squidina yang memandang kalau itu adalah sebuah fitur unik di dalam game. Sial bintang laut kembali menembak bertubi-tubi hingga ketika beberapa alien melihat aksi Patrick, langsung mereka pun mencoba menghentikan dan ia yang bermain hanya bisa melempar sambil melihat kesedihan penumpang pesawat. Setelah memohon dengan menggunakan bendera, tapi tidak pada Patrick yang menekan tombol tengkorak, yang hasilnya dengan itu pesawat langsung mengeluarkan senjata tambahan untuk bersiap menembak dengan kekuatan yang super dahsyat. Yang selanjutnya mereka pun hanya bisa meninggalkan tempat tanpa rasa bersalah guys. Kapten alien yang baru saja masuk sambil menikmati segelas minuman, tiba-tiba tak disangka ketika duduk ia menyadari suatu hal yang sangat buruk, yang mana tanpa sepengetahuan senjata mematikan yang dimiliki telah memakan korban sesama alien. Selesai dari situasi yang gak ada akhlak, di sisi lain terpantau ayah dan ibu Patrick tengah berada di ruang penyimpanan yang di saat mereka melihat kalau seorang makhluk sedang menyusun beberapa tabung. Tak lama dari itu, di saat alien keluar, Herbie Star pun dengan sigap melakukannya juga, yang aksi itu sedikit brutal sampai-sampai orang yang berada di dalamnya terlempar jebol keluar mengarah ke bumi. Setelah melakukannya lagi yang kedua kalinya, malah alien yang tadi juga terkena dampak, yang hal itu ia lakukan dengan senang hati seperti melemparkan pancing. Kemudian dua orang alien yang telah berada di luar, malah Squidina dan Patrick menjadi korban selanjutnya, yang hal itu sontak gagal ketika sang anak melarang hal tersebut. Di tempat lain, seekor ratu alien yang sedang bertelur mengejutkan ketika melihat ke bagian bawah ada begitu banyak telur berukuran besar yang saat itu tengah dikontrol oleh seorang kapten sambil berbicara tentang misinya memperbanyak koloni. Selanjutnya, Patrick yang tanpa sepengetahuan masuk ke dalam, sontak ketika melihat benda yang dimaksud dirinya merasa terkejut senang. Yang hal itu dengan cepat mereka ingin santap bersama anggota keluarga. Hingga ketika seorang kapten mengetahui ada yang tidak beres, benar saja masing-masing dari keluarga bintang laut sedang memakan telur, yang hal itu dilakukan dengan super brutal tanpa rasa bersalah. Dan kapten yang memandang hanya bisa berteriak keras sambil kesal. Ia yang udah gak sabar ingin memarahi mereka semua. Kapten pun dengan sigap datang ke hadapan, yang ketika Patrick memperlihatkan telur sambil berbicara kalau ini adalah sarapan yang lezat,
Dengan itu, mereka semua langsung diarahkan ke ruangan depan untuk bersiap keluar dari pesawat, termasuk seorang kakek yang sempat ketinggalan. Hingga ketika tombol dipencet dan satu persatu keluarga bintang laut keluar dengan cepat, rupanya beruntung mereka mengarah ke mobil. Dan kapten yang baru saja mulai duduk pada monitor, sial sekumpulan alien yang tadi diserang mencoba menyerang balik. Seperti yang terlihat di luar, kawanan alien telah beraliansi untuk bersiap menembak dengan kekuatan penuh. Dan yang terjadi, pesawat miliknya berakhir hancur bercampur meledak seperti petasan. Namun keluarga Patrick yang menikmati momen tersebut, tapi tidak dengan seorang kapten yang bersedih setelah semua rencana besarnya hancur termasuk pesawat. Kemudian ayah Patrick yang langsung ingin pulang ke rumah, sangat tidak disangka ketika dijalankan mobil menabrak sebuah roket yang berisikan Kapten Quasar. Dan di saat mereka ingin kabur untuk menghindari kesalahan, lagi-lagi kesialan terjadi, yaitu mobil terhisap pada lubang hitam yang selanjutnya film pun berakhir guys.